sebuah impian-impian kita, saya pikir semua orang punya hak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Cuma hanya orang yang tidak punya impian yang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi satu hal, orang yang memiliki impian adalah orang yang sudah memulai dari akal pikirannya untuk memulai kesuksesannya. Dan hari ini saya membaca buku ini, terima kasih dari Pak Yusuf, ya. Saya kemarin dari Medan, saya dihadiahkan buku ini dan saya sudah membacakan hampir setengah daripada halaman buku ini, ya. Dan saya merekomendasi Anda bahwa buku ini berjudul The Principle of Power. Jadi harga bukunya cuma 60.000, tapi isinya begitu sangat luar biasa. Di bab pertama menyatakan bahwa sesuatu yang tidak mungkin dipikirkan oleh orang lain, seperti Julius Caesar, ketika beliau berperang menghadapi musuh yang sangat besar. Semua anak buahnya mengatakan bahwa Julius Caesar, kita tidak akan mungkin menang. Dan banyak masyarakat, orang-orang kerajaan, bahkan petinggi kerajaan mengatakan, Julius Caesar, mendingan Anda mundur daripada Anda membawa banyak korban di dalam peperangan Anda menghadapi musuh yang sangat besar dan sangat kuat. Tapi Julius Caesar mengatakan bahwa peperangan itu, kemenangan itu ada dalam pikiran kita. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa, kita menang, maka walaupun sebanyak apapun musuh kita yakin kita bisa menang, kita akan menang, Bapak Ibu. Nah, ini yang dikatakan oleh Julius Caesar. Sehingga dia mengabaikan apapun yang dikatakan oleh orang lain bahwa dia tidak bisa, dia tidak akan menang. Dia meyakininya dari diri dia sendiri dan akhirnya dia meyakini kepada para pengikut-pengikutnya, para pasukan-pasukannya bahwa kita pasti bisa menang. Kita harus menang dan maju untuk kita menyerang. Dan pada akhirnya Julius Caesar pun memenangkan daripada peperangan itu, Bapak Ibu. Kalau seandainya Julius Caesar tidak pernah berpikir bahwa dia akan menang, dia pasti bisa menang, saya pikir anak buahnya pun akhirnya berpikir juga dia juga tidak akan menang dan akhirnya mereka mundur dengan kekalahan. Tapi karena satu orang pemimpin yang berpikir dia bisa dan tidak meragukan dirinya bahwa apa yang dikatakan orang lain bahwa dia tidak mampu dan dia tidak bisa, tapi dia meyakini dirinya dia bisa, maka akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Julius Caesar. Bapak Ibu, ada beberapa kunci-kunci sukses yang kita bisa pelajari hari ini, dan di malam hari ini kita bisa belajar dari 7 langkah sukses yang dilakukan oleh mereka-mereka pembangun bisnis jaringan atau network, ya. Langkah ini sangat sederhana, mungkin saking sederhananya banyak kita yang mengabaikannya, Bapak Ibu. Padahal kita tahu bahwa salah satu rahasia sukses adalah, salah satu rahasianya adalah kalau kita ingin sukses adalah ikuti apa yang dilakukan mereka dan cari tahu rahasia apa yang membuat mereka sukses. Sehingga ketika Anda tahu rahasia mereka melakukan hal tersebut, maka Anda mengikutinya, maka Anda juga akan sukses. Karena kenapa? Karena Anda sudah di kendaraan yang sama dengan mereka, Anda sudah di jalan yang sama dengan mereka, tinggal mengikuti langkah mereka, maka Anda pun akan sampai sukses sama seperti mereka. Oke Bapak Ibu, saya akan membahas dari ketujuh langkah sukses tersebut, ya, ada 8, tapi saya katakan 7, nanti 8-nya akan saya tambahkan lagi. Di antaranya yang pertama adalah impian dan goals. Bapak Ibu, di buku Secret mengatakan bahwa rahasia orang-orang kaya di dunia, kenapa mereka bisa kaya? Karena mereka punya kekuatan yang ada dalam pikirannya mereka, yaitu impian mereka yang besar dan impian mereka yang sangat kuat. Dan mereka meyakini apa yang mereka impikan itu akan terjadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, impian ini seperti halnya sebuah tujuan buat kita ketika kita berjalan. Apabila kita memulai sesuatu dan mulai berjalan melakukan sesuatu, kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, saya yakin Anda berjalan akan muter-muter dan akhirnya Anda tidak sampai pada tujuan Anda. Oleh sebab itu, langkah yang pertama kenapa harus impian? Impian dan goal di sini adalah tujuan yang terpenting Anda harus buat. Bapak Ibu, kelihatannya impian ini
sangat sederhana dan mungkin impian ini kelihatannya hanya sekedar khayalan belaka, tapi perlu Anda ketahui bahwa kami, mungkin Pak Yusuf, mungkin Pak Jeffrey, mungkin para leader-leader yang lain seperti Pak Mustaqim, Pak Donisius, dan sebagainya yang Anda lihat saat ini mereka sudah sukses, hidupnya berubah. Tapi mereka memulai pada saat mereka tidak punya apa-apa. Mereka sudah menentukan kemana mereka harus pergi dan kemana mereka harus berjalan. Impian ini bagaikan sebuah peta, sebuah tujuan yang dimana ketika mereka memulai sesuatu, mereka memutuskan sesuatu, mereka sudah tahu kemana mereka harus pergi dan kemana mereka harus sampai, Bapak Ibu. Nah, impian ini ada beberapa tahapan. Impian ini ada 3 tahapan. Pertama adalah impian yang kita buat secara jangka pendek, impian yang kita buat secara jangka menengah, dan impian yang kita buat secara jangka panjang. Ya. Oke. Impian mengandung sebuah kekuatan yang sangat besar karena impian berkaitan dengan emosional, Bapak Ibu. Impian itu bukan sekedar hanya berupa materi yang contoh kita katakan kita pingin mobil, kita pingin rumah, kita pingin punya penghasilan yang besar, kita pingin jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu memang betul impian tersebut. Tapi impian yang sebaiknya Anda lakukan di sini adalah yang berkaitan dengan orang-orang yang Anda cintai. Contohnya, kenapa Anda harus mau mobil? Kenapa Anda harus memiliki rumah yang baik? Tentunya rumah yang baik tujuannya adalah Anda pingin agar keluarga Anda bisa berteduh dalam sebuah rumah yang baik, sebuah rumah yang indah dan nyaman, Bapak Ibu. Anda pingin agar keluarga Anda bisa berkendaraan ketika Anda mengajak pergi keluar rumah, keluarga Anda, anak Anda tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak masuk angin. Ya, tentunya hari ini Anda yang mungkin masih naik motor, yang menaruh anak Anda 2 di depan, ada 1 di tengah, istri Anda di belakang, ditambah lagi ada sesuatu yang di belakang. Saya pikir ini sudah harus Anda rubah, yang dimana Anda harus bermimpi lebih besar, dan Anda harus yakini mimpi Anda bahwa saatnya Anda sudah mulai merubah itu, Bapak Ibu. Nah, di mana impian ini mengandung sebuah komitmen, sebuah antusias, semangat, dan sebuah kegigihan yang dimana Anda patut untuk mengejarnya. Dan satu hal, impian tidak pernah boleh dipengaruhi dengan siapapun itu. Karena impian ini hanyalah diri Anda yang tahu, Bapak Ibu. Dan bicarakan impian ini kepada upline-upline pelatih Anda, para arsitek bisnis Anda, katakan Anda ingin apa dan sebagainya, sehingga mereka para arsitek Anda untuk bisa membuat game plan-nya, membuat perencanaannya, agar Anda bisa melakukannya. Impian yang pertama, impian jangka pendek. Contoh impian jangka pendek adalah Anda menginginkan contoh sebuah handphone yang baru, sebuah laptop, atau memiliki penghasilan antara 10 juta, 15 juta, 20 juta. Itu adalah impian jangka pendek. Dan di bisnis One More ini, penghasilan 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, itu sangatlah realistis, Bapak Ibu. Dan bahkan beberapa teman-teman termasuk saya sekalipun, saya bisa mengejarnya penghasilan 10, 15, 20 juta, 30 juta itu dalam kurun waktu yang sangat-sangat singkat, Bapak Ibu. Cuma hanya membutuhkan waktu 13 juta pada saat saya menjalankan usaha ini adalah di minggu pertama saya memulai bisnis ini. 20 juta di minggu kedua saya dalam memulai usaha ini. Minggu ketiga, minggu keempat, 40 juta dalam saya melakukan di 4 minggu pertama saya memulai bisnis ini. Artinya kalau saya bisa, teman-teman pun juga bisa. Ini adalah impian-impian jangka pendek yang teman-teman harus ketahui dan teman-teman harus pahami dan yakini bahwa Anda semuanya juga bisa mendapatkan penghasilan sebesar itu, yaitu 10, 20, 30, 40 juta dalam kurun waktu 4 minggu Anda bekerja di usaha One More ini, Bapak Ibu. Ini bukan hal yang tidak mungkin. Ya. Kalau Anda ingin meyakini bahwa apakah benar Anda bisa mendapatkan itu, tanyakan pada arsitek Anda atau upline pelatih Anda. Dan impian jangka menengah adalah ketika Anda memiliki penghasilan antara
50, 100 juta, bahkan 150 juta itu adalah impian jangka menengah. Dan saya dapatkan penghasilan di atas 100 juta hanya dalam tempo waktu menjalankan kurang lebih 6 bulan, Bapak Ibu. Penghasilan saya sudah di atas 100 juta. Dan penghasilan jangka panjang, penghasilan jangka menengah ini, Anda bisa mulai memiliki mobil. Tapi bukan mobil Ferrari, bukan mobil Mercy yang seperti saya miliki, bukan mobil BMW, tapi mobil-mobil yang kemungkinan seharga 200 juta, 250 juta, 300 juta. Ini adalah impian jangka menengah Anda bisa dapatkan, Bapak Ibu. Dan dalam usaha ini, impian ini Anda harus perkuat dengan tujuan yang benar-benar Anda yakini Anda pasti bisa. Dan impian jangka panjang apabila Anda menginginkan sebuah penghasilan sudah di atas 200 juta. Kenapa saya perlu mengatakan ini kepada Anda secara detail? Biar Anda tahu bahwa apa yang Anda inginkan hari ini, apakah impian yang Anda tulis itu masuk dalam kategori jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kadang-kadang banyak yang salah. Memulai usaha ini langsung bermimpi atau membuat sebuah impian yang sangat besar. Contoh, menginginkan penghasilan dan menginginkan sebuah rumah yang harganya mungkin di atas 1 miliar. Saya pikir Bapak Ibu, kalau kita naik anak tangga, kita mulailah dengan tangga yang pertama, kedua, ketiga, 10, 15, 20, 50, dan 100. Artinya, bermimpilah dengan goals jangka pendek dulu Anda dapatkan. Ketika goals jangka pendek ini Anda dapatkan, maka Anda bisa beralih dari jangka pendek tersebut naik ke impian goals jangka menengah. Dan akhirnya dari jangka menengah, Anda akan mendapatkan goals jangka panjang yang tentunya semuanya secara bertahap. Bapak Ibu, impian ini penting buat kita semuanya. Saya sarankan untuk Anda memulai bisnis ini, pastikan buatlah impian Anda, Bapak Ibu. Saya mau katakan buat teman-teman semuanya, apa yang saya dapatkan hari ini, mobil, rumah, penghasilan, apartemen, jalan-jalan luar negeri, ada beberapa motor-motor saya yang saya miliki, itu semuanya saya buat sebelum saya di One More. Ketika saya bermimpi memiliki itu semuanya, saya mencari gambar-gambar tersebut, saya tempelkan gambar-gambar tersebut di sebuah papan plastik. Apa namanya Pak Julius ya? Stroboard, Upline. Ya, Stroboard. saya tempelkan itu walaupun saya tidak tahu apa yang harus saya dapatkan dan lewat mana dan jalan apa yang harus saya dapatkan. Tapi saya tempelkan itu demi hanya untuk sebuah tujuan saya. Untuk meyakini bahwa apa yang saya inginkan itu bisa saya tercapai. Contohnya ini, Upline. Nah, itu yang saya punya. Saya tempelkan sebuah rumah yang baik dan layak untuk saya tinggal. Walaupun rumah saya kan kondisinya saat itu adalah sudah tidak layak untuk ditempati. Saya tempelkan beberapa mobil-mobil yang saya inginkan. Walaupun hari itu saya belum memiliki mobil tersebut. Ada mobil Mercy, ada mobil BMW yang saya tempelkan. Saya tempelkan ada beberapa motor-motor yang saya suka karena saya suka otomotif. Saya tempelkan beberapa motor-motor besar yang saya taruh di situ. Walaupun saya tidak tahu apakah saya bisa untuk mendapatkannya, tapi saya yakini bahwa apa yang saya tempel ini berdasarkan dari hati kecil saya, bahwa saya yakin suatu saat saya bisa. Walaupun saya belum tahu jalan apa yang harus saya tempuh. Saya tempelkan perjalanan-perjalanan saya ke luar negeri bersama keluarga, termasuk pergi ibadah umroh, termasuk ke Eropa. Saya tempelkan rumah yang saya inginkan. Saya tempelkan gambar rumah ya. Saya tempelkan beberapa apartemen termasuk interiornya yang saya inginkan seperti itu. Dan termasuk uang 1.000 yang saya tempelkan di papan tersebut dan saya tambahkan nolnya. Jadi 1 miliar, Bapak Ibu. Itu saya lakukan karena saya membaca buku The Secret. Buku The Secret mengatakan bahwa rahasia orang-orang kaya di dunia, salah satunya adalah mereka mempunyai papan visi. Mereka memiliki impian yang sangat kuat yang tidak bisa dan tidak boleh diganggu oleh siapapun.
Mereka fokus terhadap impian itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah beberapa tahun, saya lakukan tersebut, melanglang buana, dan akhirnya mengenal One More di awal tahun 2021. Saya mulai melakukan itu. Akhirnya, apa yang saya dapatkan hari ini? Mobil Mercy saya, mobil BMW saya, rumah saya, motor yang saya sukai, motor besar, apartemen, perjalanan ke Eropa, pergi ke Tanah Suci bersama keluarga, dan penghasilan yang saya dapatkan kurang lebih yang saya tulis uang 1.000 saya tambahkan nolnya banyak sekali, yaitu kurang lebih 1 miliar. Hari ini semuanya sudah saya dapatkan Bapak Ibu. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, langkah yang pertama untuk menuju sukses, milikilah impian yang jelas Bapak Ibu. Banyak di antara kita yang ingin sukses, tapi kita tidak memiliki sebuah gambaran hasil akhir yang kita inginkan. Kita cuma hanya mengatakan, mau apa Bu? Saya mau sukses. Mau apa Bu? Saya mau kaya. Sukses kaya apa? Kaya apa? Tidak jelas Bapak Ibu. Kalau Anda ingin sukses, katakan sukses itu secara jelas buat Anda. Anda ingin uang, secara jelas berapa uangnya. Anda ingin rumah, berapa harga rumahnya. Anda ingin mobil, mobil apa yang Anda inginkan, bahkan warnanya apa. Anda punya motor, sebutkan merek motor Anda apa. Itu yang benar Bapak Ibu. Jadi, mulai dari sekarang teman-teman semuanya, saya berharap kalau Anda semuanya ingin sukses di One More. One More telah membuktikan banyak orang mencapai semua impiannya. Kalau Anda ingin sukses di One More, mulailah dengan impian Anda yang kuat. Cari impian-impian Anda secara detail, cari gambar-gambar tersebut, tempelkan di papan visi Anda, dan lihat tiap hari, dan katakan bahwa saya pasti bisa, saya akan bisa, dan saya akan mendapatkan itu semuanya. Karena apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, itulah bentuk doa Bapak Ibu. Teman-teman semuanya, saya selalu katakan kepada mereka-mereka, para donor-donor saya, bahwa Tuhan menciptakan sesuatu hanya melakukan satu kali, Bapak Ibu. Tapi manusia menciptakan sesuatu untuk mencapai hasil yang dia inginkan. Dia harus menciptakan 3 kali, Bapak Ibu. Ciptaan yang pertama adalah dalam pikirannya, dalam otaknya. Pikirkan apa yang Anda inginkan. Ciptaan yang kedua adalah keluarkan apa yang ada dalam pikiran Anda, wujudkan dalam sebuah ilustrasi gambar tersebut, tempelkan. Seperti halnya ketika orang mau membuat sebuah gedung atau rumah, mereka mempunyai ide dan mereka keluarkan dalam bentuk blueprint atau perencanaannya. Tanpa blueprint, maka gedung ataupun rumah yang bagus tersebut tidak akan pernah jadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Anda pun juga harus keluarkan apa yang ada dalam pikiran Anda, keluarkan dalam wujud gambar tersebut, dan buatkan gambar tersebut secara detail. Tuliskan kapan perencanaannya Anda dapatkan. Insya Allah, Anda sudah dalam kendaraan yang sama seperti kami. Anda pasti akan mendapatkannya. Yang ketiga penciptaan manusia adalah ketika Anda ciptakan dalam pikiran Anda, ciptakan dalam wujud gambar Anda. Yang ketiga, ciptakan dalam bentuk tindakan atau bertindak untuk mengejarnya Bapak Ibu. Baru Anda akan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan semuanya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil di dunia ini ketika Anda berpikir Anda bisa. Anda dapat. Bapak Ibu, saya katakan di buku ini, Julius Caesar mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita dan kita yakini, itu adalah sebuah langkah kemenangan kita Bapak Ibu. Walaupun kita belum melangkah. Tapi ketika Anda sudah berpikir bahwa Anda pasti bisa dan Anda siap melangkah, maka 50% itu sudah ada kemenangannya pada diri Anda. Jadi, jangan takut selagi impian itu tidak ada undang-undangnya dibuat di negara Indonesia. Kalau sampai undang-undang itu ada pasalnya, semua manusia, rakyat Indonesia tidak boleh bermimpi besar, saya pikir Anda akan menyesal kalau hari ini sudah ada undang-undang. Tapi hari ini ternyata undang-undangnya belum ada. Oke, ingat sekali lagi, impian sangatlah penting sebagai wujud daripada tujuan kita. Dan jangan sampai impian itu tercuri oleh siapapun. Karena yang tahu impian itu adalah diri Anda. Kalau ada yang mengatakan, wah nggak mungkin. Tidak akan masuk akal.
Pak Yusuf, Pak Julius, itu terlalu mustahil dan sebagainya. Yang tahu itu semuanya adalah Anda. Yang menginginkan itu adalah Anda. Maka orang di luar sana cuma hanya mencoba untuk mematahkan Anda. Cuma untuk membuat Anda ragu akan apa yang Anda inginkan. Tapi pastikan diri Anda lah yang meyakinkan itu. Oke, langkah yang kedua adalah menggunakan produk. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Transderma hari ini adalah sebuah konsep kesehatan dengan sebuah konsep terbaru di dunia dan sebagai pendobrak atau sebagai pelopor di mana konsep tersebut menjadi sebuah perubahan besar dalam dunia kesehatan, dan diantaranya adalah banyak produk-produk yang masih menggunakan cara lama, yaitu diminum, dimakan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini One More telah menyusung daripada produk transdermalnya, dan hari ini kita patut berbangga karena kita menjadi bagian pelopor nomor 1 di dunia menggunakan konsep transdermal. Kalaupun Anda tahu bahwa konsep transdermal ini sangat bagus sekali, tentunya kita bukan sekedar hanya tahu, tapi kita harus bisa merasakannya, Bapak Ibu. Anda tidak akan mungkin punya cerita, Anda tidak akan mungkin bisa meyakini seseorang atau orang lain apabila Anda sendiri tidak meyakini diri Anda sendiri. Hal yang terpenting di dalam kita menyampaikan atau bercerita kepada orang lain untuk meyakini adalah ketika Anda pernah merasakannya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, hal yang kedua adalah gunakan, salah satunya adalah produk. Ketika Anda gunakan produk, Anda merasakan produk itu, maka Anda punya segudang cerita yang bisa Anda ceritakan kepada mereka. Oke, Bapak Ibu, pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu semuanya merasakan dan mencobanya daripada produk Transdermal ini? Usahakan Anda pakai dan rasakan semua produknya, sehingga Anda punya kekuatan dan keyakinan yang luar biasa yang bisa Anda yakini kepada orang lain. Minimal Anda memiliki sebuah testimoni pada diri Anda, atau mungkin testimoni pada keluarga Anda, agar Anda memiliki sebuah cerita yang kuat di mana Anda bisa meyakinkan orang lain. Bapak Ibu, banyak kita tidak sadar ketika kita makan di sebuah restoran yang enak tentunya, atau kita menonton bioskop di mana film tersebut sangat bagus sekali, akhirnya ketika Anda keluar dari bioskop tersebut atau Anda keluar dari restoran tersebut, ketika Anda kumpul-kumpul bersama teman-teman Anda bercerita tentang film, Anda langsung lantas mengatakan, semalam saya menonton sebuah film di bioskop yang sangat bagus, dan Anda patut untuk menontonnya. Anda bercerita tentang dari awal film tersebut sampai dengan akhir, dan Anda sangat antusias sekali dan bersemangat untuk berceritanya. Karena menurut Anda bahwa film itu bagus. Pertanyaannya, kenapa Anda harus menceritakannya? Apakah Anda dibayar oleh yang punya bioskop ini untuk menceritakan kepada orang? Tidak. Tapi kenapa Anda menceritakan itu pada mereka dengan antusias dan penuh semangat? Karena Anda benar-benar merasakan bahwa film itu bagus buat Anda. Atau mungkin Anda makan di sebuah restoran, dan menurut Anda menu daripada restoran itu sangat-sangatlah enak. Dan ketika Anda keluar, Anda bercerita dengan teman-teman Anda, dan Anda ingin mengajak teman-teman Anda untuk, yuk kita coba restoran ini. Baksonya luar biasa enaknya. Saya sudah mencobanya. Pertanyaannya, apakah pemilik restoran tersebut membayar Anda untuk menceritakan daripada menu makanannya? Tidak. Kenapa? Karena Anda mencobanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya berharap Anda harus mencoba daripada produk ini. Anda harus rasakan, dan Anda harus benar-benar mencari testimoninya, baik dari diri Anda, keluarga, sehingga pada akhirnya Anda mempunyai kekuatan untuk Anda bisa bercerita. Itu yang kedua. Pakai produk, kalau di sini 100%, saya pikir Anda pakai produk cukup 90%. Karena tidak semuanya Pak Yusuf tidak mungkin pakai Ladies Night, ya. Abah juga nggak mungkin pakai Ladies Night, atau mungkin Dr. Herni tidak mungkin memakai Gentleman Night, ya. Jadi saya pikir 90% kita harus mencoba daripada produk tersebut. Siap? Anda pakai produk tersebut dan Anda rasakan? Oke.
Yang ketiga, Ya. ketika kita sudah memiliki impian yang besar, kita memakai produk dan kita punya cerita. Yang ketiga di sini adalah Anda harus bertemu dengan orang. Anda harus bercerita dengan orang. Pertanyaannya, ketika Anda bertemu dengan orang, Anda bercerita dengan orang, apakah Anda jalan di tengah jalan terus Anda ketemu, Anda cerita? Apakah Anda duduk-duduk tiba-tiba orang tersebut datang? No. Anda tentunya harus mengejar mereka dan mencari mereka. Untuk itu, langkah yang ketiga adalah Anda harus membuat yang namanya daftar nama. Daftar nama ini sangat penting, Bapak Ibu. Tulislah daftar nama teman-teman Anda, keluarkan dari nomor phonebook Anda atau handphone Anda tulis sesuai dengan teman-teman yang ingin Anda ceritakan kepada mereka. Bila perlu Anda menulis 20, 30, 40, 50 daftar nama yang Anda tulis dan niatkan bahwa nama-nama yang Anda tulis tersebut Anda niat untuk Anda berbagi dan bercerita kepada mereka. Soal mereka mau atau tidak mau, soal mereka cocok atau tidak cocok, itu urusan nanti. Yang jelas, daftar nama ini tujuannya adalah Anda berbagi cerita kepada mereka. Baik cerita tentang produk kesehatan, baik cerita tentang Anda menginginkan sebuah impian-impian besar karena di sini ada sebuah peluang, silakan Anda lakukan itu. Tapi intinya adalah buatlah daftar nama. Bapak Ibu, saya melihat di sini banyak di antara kita yang mencoba menjalankan bisnis ini sudah punya impian, sudah memiliki daftar nama, sudah mencoba produk, tapi karena tidak punya daftar nama, bingung mau cerita ke siapa, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, milikilah daftar nama agar Anda tidak bingung untuk berbagi cerita kepada siapapun. Mungkin di awal saya akan ingin mengarahkan Anda. Mungkin tidak semua orang langsung kita datangi dan kita ceritakan. Mungkin Anda mulai dengan mengirimkan informasi-informasi tentang One More, baik produknya atau peluang usahanya. Anda lemparkan informasi itu kepada mereka. Mungkin setiap hari 5 orang, 10 orang, 15 orang, dan setiap harinya dari 50 daftar nama yang Anda buat, contoh, satu hari Senin 10 orang, hari Selasa 10 orang, hari Rabu 10 orang, lalu di hari Kamis 10 orang lagi, tapi Anda mengulang lagi dengan 10 yang di hari Senin Anda buat. Di hari Jumat 10 orang lagi, Anda memulai di hari Selasa yang 10 orang Anda kirimkan, Anda ulangi lagi, Anda kirimkan. Sampai dengan 3 kali pengiriman. Dan kita lihat apa yang direspon oleh mereka. Kadang-kadang banyak yang bertanya kepada saya, Pak, ketika saya mengirimkan itu, nah ini mulai masuk langkah keempat ya. Setelah daftar nama, keempat adalah mengundang atau memberi informasi atau mendatangi mereka. Mengundang di sini maksudnya adalah Anda bisa masukin mereka, mengajak mereka untuk mengikuti acara Zoom atau datang ke sebuah seminar pertemuan, atau Anda undang datang ke rumah Anda, atau Anda datangi mereka untuk tujuannya adalah Anda memberikan sebuah informasi kepada mereka. Bapak Ibu, saya katakan tadi ketika Anda mengirimkan 10 ke 10 orang informasi ini, besok 10 lagi ke orang yang berbeda, besok hari Rabu 10 lagi ke orang yang berbeda. Ketika di hari keempat Anda mengulangi lagi yang di hari pertama, yaitu 10 orang di hari pertama, saya pikir kita harus melakukan pengulangan. Banyak yang bertanya gini, Pak, saya sudah mengirimkan 10, saya tunggu sampai 1 minggu, tidak ada respon. Bapak Ibu, saya ingin berbagi pada Anda. Kadang-kadang kita harus mengirimnya lebih daripada 3 kali. Mungkin di awal Anda mengirimnya, mereka tidak merespon karena mereka pada saat itu Anda kirim, mereka lagi sibuk. Ketika di kedua kali Anda kirim, mereka baru membacanya, baru setengah daripada bacaan kiriman Anda. Tapi karena mereka mungkin sibuk dan ada satu lain hal, mereka tidak konsen. Di yang ketiga, mereka akan bertanya, ini apa sih sebenarnya? Kok sampai dengan 3 kali saya lihat Dokter Heri mengirim? Akhirnya timbul penasaran, dan akhirnya mereka membuka, dan akhirnya mereka membacanya. Jadi saya berharap buat teman-teman, ketika Anda diproses mengundang langkah yang keempat ini adalah lakukan sampai dengan 3 kali forward atau WA siaran Anda. Sehingga akhirnya mereka akan tahu bahwa apa yang Anda kirimkan itu hal yang penting buat mereka. Atau Anda telepon sekali, mereka tidak menjawab, Anda telepon 2 kali, tapi menelpon ini buat teman-teman semuanya, bukan
Anda menelpon pertama kali adalah melakukan sebuah presentasi di telepon. Kalau boleh, saya sarankan, jangan pernah melakukan sebuah presentasi di awal ketika Anda melakukannya di telepon. Tugas Anda di telepon adalah cuma hanya mengundang mereka kalau Anda membuat sebuah acara, atau tugas Anda menelpon mereka adalah membuat janji untuk bertemu. Ketika mereka menanyakan ada apa ini tumben, Anda katakan ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan buat Anda. Karena saya pikir apa yang ingin saya sampaikan ini adalah penting karena saya ingin membantu Anda. Selanjutnya, apa itu? Mohon maaf, nanti setelah kita ketemu, baru nanti kita bicarakan. Itu kalau boleh yang Anda sarankan. Jadi jangan sekali-sekali Anda menelpon hari itu juga, Pak Hendy, apa kabar? Hari ini saya ada sesuatu yang bagus, Pak Hendy. Saya punya sebuah bisnis yang namanya One More. Apa itu One More? One More adalah produk bla 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 bla. Apa itu MLM-nya? Ya, begini begini begini. Saya pastikan buat Anda, di telepon yang kedua, maka telepon Anda tidak akan diangkat oleh mereka. Jadi tugas Anda menelpon adalah saat yang pertama hanya untuk membuat janji untuk bertemu dengan mereka. Titik, selesai. Tidak perlu Anda membahas apapun itu. Nanti Anda akan membahasnya ketika Anda ketemu. Oke, di dalam sesi mengundang ini memang sudah mulai terlihat di sini ada strategi-strategi yang harus Anda pakai, Bapak Ibu. Atau Anda mengundang Ibu hari ini, Bapak hari ini, saya sangat antusias dan semangat sekali. Saya mengundang Bapak Ibu untuk hari ini ada Zoom, ada sebuah informasi yang sangat-sangat penting buat Ibu. Dan saya yakinkan bahwa informasi ini tentunya Ibu atau Bapak pasti membutuhkannya. Saya tidak bisa bercerita di sini tentang informasi apa itu, tapi saya akan mengirimkan linknya. Dan saya mohon Bapak atau Ibu untuk bisa mengikuti dan masuk dalam ruang Zoom itu. Dan kita dengarkan apa informasinya untuk Bapak dan Ibu. Cukup hanya sebatas itu yang Anda lakukan. Tidak lebih. Jangan coba-coba Anda untuk menjelaskan kepada mereka. Kalau Anda coba-coba untuk menjelaskan, saya pastikan undangan Anda tidak akan pernah untuk masuk dalam ruangan Zoom itu. Oke? Selanjutnya Bapak Ibu. Presentasi, langkah yang kelima. Apa itu presentasi? Sebenarnya bahasa presentasi adalah bahasa yang kalau kita simpelkan adalah bercerita, Bapak Ibu. Semua orang bisa cerita. Banyak di antara mereka yang mengatakan, saya tidak bisa cerita, saya tidak tahu apa yang harus saya ceritakan, dan sebagainya. Minimal, kalau memang Anda tidak bisa presentasi sesuai dengan apa yang ada dalam ruang Zoom, seperti orang-orang yang berbicara dalam ruang Zoom, boom, dan lain sebagainya. Minimal, Anda bercerita tentang testimoni yang Anda rasakan. Itu minimal, Bapak Ibu. Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya dengar-dengar katanya Ibu atau Bapak ini ada punya keluarga yang sakit ya. Kebetulan saya mendapatkan informasi bahwa dan saya merasakan sendiri bahwa saya memiliki sebuah produk yang dapat bisa membantu daripada penyakit saudara ibu atau bapak. Kebetulan produk tersebut hanya ditempel. Nah, kalau Anda berpresentasi kepada mereka, perkenalkan diri Anda, siapa Anda, dari mana Anda, dan terlebih dahulu di saat Anda presentasi adalah jangan langsung berbicara masuk pada produknya, tapi Anda jelaskan dulu sebuah konsep kesehatan yang dimiliki oleh One More, yaitu transdermal. Banyak yang salah melakukan sebuah presentasi. Dia langsung membuka, selamat malam Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya Ismet Iskandar. Kami dari PT One More memiliki ada 10 jenis produk yang dimana produk tersebut itu salah besar Bapak Ibu. Ingat, otak manusia seperti parasut. Dia akan bekerja, parasut itu apabila terbuka. Ingat sekali lagi, otak manusia seperti parasut. Dia akan bekerja apabila terbuka. Oleh sebab itu, jangan coba-coba langsung Anda masuk dengan materinya. Anda harus buka dulu mindsetnya. Ketahui bahwa mereka biar paham dulu dan biar tahu dulu informasi yang Anda berikan adalah ini secara paparan garis besarnya. Yaitu sebuah konsep yang ingin Anda sampaikan, yaitu konsep transdermal.
Apa itu transdermal? Anda jelaskan transdermal itu kepada mereka agar mereka tahu dulu. Setelah Anda jelaskan transdermal itu, Anda jelaskan lagi perusahaan kita yang terdapat di Turki, di mana transdermal kita, konsep kita sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, dan di mana transdermal ini bagaimana cara bekerja di dalam tubuh manusia. Setelah itu baru Anda mulai menjelaskan ada beberapa produk atau item produk yang kita miliki Bapak Ibu. Nah, Anda jelaskan kelima produk di awal adalah produk yang berkaitan dengan penyakit, 3 produk yang berkaitan dengan kecantikan, dan 2 produk yang berkaitan dengan produk pasangan suami istri. Berikut dengan testimoni-testimoninya. Saya masih melihat banyak di antara kita ketika presentasi, dia menyebutkan beberapa produk, langsung dia setelkan video, dan dia tunjukin video-video orang-orang penyakit semua. Sehingga pada akhirnya orang yang melihatnya menganggap bahwa kedatangan kita di sini adalah kita sebagai pedagang obat atau sebagai mantri keliling. Ingat ya, atau dokter keliling. Saya mau nanya, apakah Bu Dokter Elvina dan Dokter Herni menjadi dokter juga keliling seperti itu? Mereka saja yang dokter, mereka tidak keliling. Kenapa kita melakukan hal tersebut seperti dokter keliling? Itu akan membuat harga diri Anda di dalam menjalankan bisnis ini runtuh, Bapak Ibu. Jadi kita mulai bukan menjadi seorang dokter keliling, kita jangan pernah untuk memulai dengan langsung menunjukin testimoni produk dan manfaat produk, tapi kita sebagai seorang pebisnis, yang kita jual di sini adalah sebuah konsep kesehatan yang perlu kita edukasikan kepada mereka agar mereka tahu. Oke, itu presentasi yang baik dan benar apabila Anda melakukan sebuah presentasi. Oke, langkah yang keenam, follow up atau menindaklanjuti. Bapak Ibu, di langkah yang keenam ini, follow up ini adalah langkah yang dimana Anda akan menemukan apakah orang tersebut itu tertarik pada produk ini atau terhadap bisnisnya. Dan di langkah follow up ini, Anda tidak bisa by phone. Anda harus datangi mereka dan pastikan Anda membuat sebuah pertanyaan bahwa, Bu, kemarin saya sudah menceritakan tentang produk kepada Ibu. Begitu dengan peluang usahanya. Kira-kira Bu, dari kedua-duanya yang saya berikan kepada Ibu, apakah Ibu tertarik akan produknya? Ataukah Ibu tertarik akan sebuah peluang usahanya? Disitulah di langkah follow up ini Anda akan mengetahui bahwa orang tersebut tertarik dengan yang mananya. Kalau dia katakan dia tertarik dengan produknya, maka produknya akan Anda bahas dulu. Jangan Anda campur-campurin dengan bisnisnya. Karena kalau Anda campuri bisnisnya akan membuat dia tidak akan tertarik dengan apa yang Anda sampaikan. Kalau dia mau produk, Anda jelaskan dan perdalam tentang sisi produk kepada dia, tapi setelah dia memakainya, pelan-pelan Anda akan menggiring dia untuk ke arah bisnisnya. Kalau dia ternyata tertarik dengan bisnisnya, jelaskan langsung, fokus pada bisnisnya. Jangan dia fokus pada bisnisnya, dia ingin tahu bisnisnya, Anda masih berbicara tentang produk aja. Ini banyak yang salah Bapak Ibu. Karena di langkah follow up ini harus jeli Anda melihat kebutuhan atau need orang tersebut itu apa Bapak Ibu. Dan dari sinilah Anda bisa menggiring mereka. Kalau mereka awalnya didahulukan dengan produk, Anda akan menggiring mereka secara perlahan untuk masuk kepada bisnisnya. Kalau mereka tertarik dengan bisnisnya, pelan-pelan Anda akan menggiring mereka untuk tertarik dan mengetahui tentang produknya. Ini adalah sebuah strategi ketika Anda melakukan yang namanya follow up. Dan ingat, follow up ini selalu menggunakan yang namanya emosional dan sikap. Teman-teman, jangan Anda melakukan di sesi follow up ini melihat mereka seperti halnya hanya sebuah omset. Tapi lakukanlah di sini yang namanya segitiga S, sikap, servis, dan sponsoring. Anda lakukan dengan ketulusan Anda, dengan hati Anda, dengan kepedulian Anda, menggunakan rasa kasih dan cinta Anda, karena Anda benar-benar peduli terhadap kesehatan dia, Anda peduli terhadap kehidupannya. Ini yang penting buat mereka Bapak Ibu. Dan lebih banyaklah di sesi follow up ini
untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Berikan waktu mereka untuk berbicara, agar Anda tahu apa yang mereka inginkan, agar Anda ketika bicara, Anda bisa masuk sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oke, sesi follow up. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah langkah yang ketujuh adalah gunakan alat bantu yang dimaksudkan di sini adalah pergunakan sarana-sarana untuk Anda belajar, untuk meningkatkan kapasitas Anda, untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Perbanyak sering-sering ikut Zoom. Berulang kali dengan Anda ikut Zoom, boom, maka Anda akan tahu bagaimana menjelaskan dan berbicara, menjelaskan produk kepada orang. Dengan Anda sering ikut Zoom, Anda akan mendengarkan bagaimana mereka melakukan sebuah presentasi marketing plan atau business plan. Anda mengikuti Zoom dengan Anda mendengarkan bagaimana testimoni dan bagaimana success story mereka, Anda juga akan tahu bagaimana nanti Anda akan suatu saat melakukan closing, Bapak Ibu. Teman-teman semuanya, di sesi langkah alat bantu ini, Zoom adalah salah satu daripada wadah kita untuk kita belajar. Langkah yang kedua, di sesi yang ketujuh ini adalah gunakan alat bantu untuk menaikkan kapasitas diri Anda dengan membaca buku. Bapak Ibu, pemimpin yang besar, pemimpin yang dapat mempengaruhi orang lain apabila pemimpin yang melakukannya dulu. Sehingga ketika dia melakukan, terlihat dia punya kapasitas, punya kualitas diri, maka orang akan mengikutinya, Bapak Ibu. Nah, buku ini adalah hal investasi yang terpenting di dalam kita meningkatkan taraf hidup kita. Kalau saya tulis di Facebook saya, kalau Anda lihat Facebook saya atau di IG saya, bahwa salah satunya, Mbak, saya buka. Kalau Anda menginginkan kehidupan Anda meningkat, maka tingkatkan kemampuan Anda, kapasitas diri Anda, serta skill Anda, maka penghasilan Anda akan meningkat. When you grow, your income will grow. Penghasilan meningkat adalah cerminan berbanding lurus dengan kadar kemampuan kita yang meningkat. So one, grow your income, grow your capability. Bapak Ibu, ini tertulis dalam sebuah buku yang ditulis oleh Zig Ziglar, mengatakan bahwa setiap orang yang menginginkan kehidupannya meningkat, maka pastikan dia harus meningkatkan kapasitas dirinya. Ketika kapasitas dirinya meningkat, maka peningkatan daripada kehidupan Anda pun juga ikut meningkat. Dan selanjutnya di dalam yang ketujuh training 7 langkah alat bantu tersebut adalah training, Bapak Ibu. Ada beberapa training yang bisa Anda ikuti dalam Business One More ini. Ada training-training yang biasa dibuat, ada apa tuh? AT itu apa? AT apa tuh singkatannya Pak Julius ya? Saya lupa. Ada Awakening. ATE. The Giant Entrepreneur. Ya, salah satunya itu yang dimana pembicaraan saat ini adalah ada 4 pembicara, ada Pak Donisius, ada Pak Idam, ada Pak Eko, ada Pak Yudhoyono. Terus ada beberapa training juga yang dibuat juga, salah satunya adalah OCT, di mana OCT adalah orientasi komitmen dan persisten ya, kalau tidak salah, di mana Anda harus tahu orientasi Anda di dalam menjalankan bisnis ini apa, komitmen Anda seperti apa, dan komitmen persisten Anda seperti apa. Ada training di mana training tersebut melatih Anda dan mengasah Anda untuk Anda menjadi seorang presenter yang handal. Dengan penuh kepercayaan diri, keyakinan diri ketika Anda melakukan sebuah presentasi di depan orang, Anda bisa berdampak mempengaruhi orang, Anda bisa punya percaya diri yang tinggi, karena salah satunya ketika Anda melakukan sebuah presentasi, bukan presentasinya yang tidak bagus, tapi tingkat kepercayaan diri Anda yang tidak bagus, sehingga membuat apa yang Anda presentasi yang bagus menjadi tidak bagus dan tidak diyakini oleh mereka. Itu namanya TOPS Training
one more public speaking. Nah, kebetulan itu saya yang membawakan. Mudah-mudahan di training tops ini, apabila teman-teman yang akan mengikutinya, Anda akan mendapatkan di mana sebuah ilmu untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda, bagaimana Anda bisa melakukan sebuah presentasi yang baik dan benar, bagaimana Anda bisa meyakini mereka, dan bagaimana membuat Anda bisa mengclosing dan mereka tertarik dengan apa yang Anda sampaikan. Dan di training ini juga Anda akan mendapatkan sebuah alasan yang kuat dan impian yang kuat dan membangkitkan semangat atau raksasa yang tidur dalam diri Anda. Bapak Ibu, langkah yang ketujuh ini adalah belajar intinya. Anda belajar, ikutin semua modul-modulnya, sistemnya, dan ikutin semua arahan daripada pelatih-pelatih Anda, plan-plan Anda, maka 7 langkah sukses ini akan komplit Anda lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama, impian. Yang kedua adalah menggunakan produk sebagai testimoni diri Anda. Yang ketiga adalah membuat daftar nama. Yang keempat adalah Anda mengundang. Yang kelima adalah Anda melakukan presentasi atau bercerita. Yang keenam adalah Anda melakukan follow up atau tindak lanjut. Yang ketujuh adalah Anda belajar, gunakan alat bantu, yaitu training Zoom, training pertemuan, gunakan buku-buku sebagai peningkatan kapasitas diri Anda, gunakan sarana upline Anda untuk Anda belajar dan mengikuti arahan mereka, dan insya Allah ketika Anda melakukan ini semuanya, maka apa yang Anda tulis dalam impian Anda yang pertama, semuanya dapat tercapai, Bapak Ibu. Anda siap untuk melakukannya? Anda siap? Iya, Siap, offline. Siap. siap offline. Saudaraku, Siap, jangan siap. pernah ragu pada Siap. apa yang Anda inginkan. Ragulah ketika Anda tidak bisa mendapatkan. Karena ketika Anda tidak mendapatkannya dan orang tahu Anda sudah berada di bisnis ini, orang tahu Anda sudah menjalankannya, ketika Anda meragukan diri Anda dan Anda tidak mendapatkannya, maka bersiap-siaplah Anda ditertawakan. Sebelum mereka menertawakan Anda, pastikan diri Anda yakin agar suatu saat Anda yang menertawakan mereka karena mereka tidak mengikuti apa yang Anda lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi sebuah keyakinan tanpa ragu Anda untuk melakukannya karena Anda sudah memiliki impian yang kuat dan jelas. Pastikan sekali lagi, impian adalah hal terpenting dalam membangun sebuah bisnis dan membangun daripada perubahan kehidupan Anda. Selamat berjuang, saudaraku. Selamat melakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik dalam hidup Anda. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om Ismail. Terima kasih Terima kasih semuanya. banyak. Saya kembalikan lagi Pak Julius. Terima kasih. Terima kasih, Banyak terima kasih upline dengan sangat singkat, padat, dan clear ya. Semua disampaikan langkah-langkah bagaimana Pak Ismet menjalankan bisnis ini dan sudah sangat bukan hanya teori tapi sudah dipraktekkan, mencetak banyak orang yang berhasil. Sekarang tinggal giliran kita. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada upline kita tercinta, signing film master Bapak Ismet Iskandar itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih upline Terima dengan kasih. memberikan angka Terima 99 kasih. teman-teman. Dan luar biasa teman-teman dari Papua, dari Medan, semuanya masih semangat. Saya doakan semoga kita semua diberikan keberkahan dan juga sukses seperti Pak Ismet. Kita berikan sebanyak-banyaknya angka. Pak Julius sekali lagi Pak. Ya, Saya upline. merekomendasikan buku ini. Mana? Oke, buku ini. Dari Pak Yusuf, hadiah buat saya. Tapi saya sudah membacanya duluan. Dan ini buku ini sangat luar biasa sekali. Anda harus miliki dan Anda harus baca. Supaya keyakinan diri Anda, keraguan-raguan tentang apa yang Anda inginkan, itu hilang dari diri Anda. Yang ada hanyalah optimisme dalam mencapai semua impian-impian Anda. Kita kadang-kadang gara-gara hanya sebuah keraguan, gara-gara kita mau mendengar hanya kata orang, keyakinan ini menjadi runtuh dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi pastikan, Siap yakini upline. diri Anda dulu, baru Anda bisa sukses. Terima kasih siap upline. Nanti segera kita usahakan teman-teman kita beli secara kolektif
buku yang disarankan oleh Om Ismet, yang diinspirasikan juga oleh salah satu upline terbaik dari Medan, Bapak Yusuf Sudiko. Terima kasih, selamat malam, saya tutup, dan karena sudah malam, apalagi sudah pagi untuk daerah teman-teman di daerah timur, semoga kita diberikan keberkahan, Om Ismet juga semakin sehat. Oke, selamat berjuang Pak semuanya ya, buat teman-teman semuanya. Kita semuanya bersaing untuk mendapatkan weekly ranking. Siapa yang saya mau lihat masuk di weekly ranking minggu ini? Saya tunggu Anda. Berarti Anda 20 orang terhebat di dunia. Kalau Anda sebagai rookie, beginner, ataupun apprentice. 20 orang rookie dunia, 20 orang beginner dunia, 20 orang apprentice dunia. 20 yang tersaring. Luar biasa. Saya tunggu. Oke? Terima kasih banyak Om Ismet. Terima kasih banyak teman-teman. Kita lakukan apa yang sudah disarankan Om Ismet, 7 langkah sukses, dan akhirnya kita diberikan ke sukses. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat buat kita Bolehkah semua. kita foto dulu? Oke, teman-teman silakan buka Ada kamera. 58 orang. One more. Tahan senyumnya, silakan buka kamera semua, teman-teman. Pak Julius boleh foto ya? Ya, nanti kita tunggu dulu semua buka kamera. Silakan sedikit yang buka kamera. Boleh difoto? Ya, teman-teman, ya, tahan senyumnya. Ada 3 screen, saya tidak tahu Anda ada di mana. Kita satu, saya pindah screen yang berikutnya dulu. Screen yang kedua, tahan dulu teman-teman. 1, 2, 3. Screen yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, tapi mohon maaf tidak semuanya buka kamera karena sudah malam. Oke. Terima kasih. Capek juga Pak Selamat Julius, malam. nyinyir terus. Oke, selamat malam semuanya. Yang ada di Papua, Dr. Alvina. Teman-teman di Papua semuanya, ada di Madura, ada di Medan, ada di Manado, dan semuanya, dimanapun Anda berada. Amin, upline. Sukses semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upline. Terima kasih Pak Julius, upline semuanya. Terima kasih. Selamat istirahat dan berhati. Selamat malam. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. Teman-teman, kita juga berdoa untuk Ibu Mariam Furu yang mamanya dipanggil Tuhan. Semoga diberikan keberkahan, semoga diterima di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Ibu Mariam Furu dari Papua. Terima kasih. Oh, meninggal Pak ya? Terima kasih informasinya Pak Julius. Terima kasih, upline. Ya. But it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you believe oceans, walk across the water. If you believe, if you believe, yeah. You can do anything, you can do anything.
Selamat malam, mohon izin untuk menutup ruangan Zoom ini.